Akrobat politik terjadi di menit-menit akhir Pilkada Jawa Barat. Nama Anies Baswedan sebelumnya sempat dipertimbangkan PDI Perjuangan di Jakarta. Tetapi di hari terakhir pendaftaran Jakada, nama Anies ditransfer ke Bursa Pilkada Jawa Barat. Anies disebut menolak, PDI Perjuangan pun mengajukan pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Hingga hari akhir pendaftaran Pilkada, tak ada partai yang mempersunting Anies untuk maju. Meski sebelumnya Partai Buruh sudah tunjukkan dukungan. Anies pun memastikan dirinya tak ikut sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta maupun Jawa Barat 2024. Anies berharap agar semua pihak terus menjaga demokrasi agar tetap sehat. Dalam video yang disiarkan di akun YouTube pada 30 Agustus, Anies membenarkan adanya tawaran untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun ia menolak karena sejumlah pertimbangan. Ia tak merinci pertimbangan apa yang dimaksud. Dalam video yang diunggahnya, Anies juga menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia, termasuk partai politik. Ia mempertanyakan partai politik mana yang tak tersandra kekuasaan saat ini, agar bisa bergerak bebas sesuai kehendak rakyat. Maka untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya soal iklim demokrasi dan politik, ia pun berencana membuat ormas atau partai politik baru. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Langkah Anies untuk membuat ormas atau partai ini pun dianggap pantas oleh pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Dalam dialog di program Prime News CNN Indonesia 30 Agustus, Adi menyebut Anies memiliki modal elektabilitas 26% dari Pilpres lalu. Pendukung dan loyalis Anies juga sudah tersebar merata di Indonesia. Karena bagi saya Pak Anies ini sudah telanjur menjelma sebagai seorang politisi yang saya kira para pendukung dan loyalis politiknya juga tersebar secara merata ya di berbagai tempat. Oleh karena itu kalau ormasnya muncul, apalagi ini menjadi sebuah partai, tentu gagasan-gagasan besar termasuk ini juga bisa dijadikan sebagai kendaraan ya untuk melakukan pengembaraan politik bagaimana Pak Anies ke depan terus untuk memupuk bagi eksistensi dan kepentingan politiknya terus terjaga. Itu yang paling penting. Adi juga menambahkan bahwa batalnya Anies maju pilkada dikarenakan adanya faktor partai politik yang rumit yang membutuhkan kerja-kerja politik cukup signifikan dan melelahkan. Ia menyebut untuk kemenangan di Jakarta bisa mungkin didapatkan Anies, namun tidak di Jawa Barat, karena ada variabel pendukung yang berbeda. Menjadi partai yang sempat ditemui oleh Anies jelang pendaftaran Pilkada Jakarta, PDIP menjadi sorotan dengan pilihan pasangan yang mereka usung. Janji manis PDIP tak hanya di Pilkada Jakarta. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan nama Anies Baswedan memang telah diminta untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 28 Agustus. Namun keputusan berubah di akhir-akhir waktu pendaftaran. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Ono menyebut intervensi yang dilakukan pemerintah membuat Anies Baswedan urung diusung sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Meski demikian, ia tidak menyebutkan secara jelas intervensi apa yang dilakukan pihak luar tersebut. Meski Ono tak menyiratkan intervensi dari pihak mana, namun muncul tudingan Presiden Joko Widodo bermain peran dalam penjegalan tersebut. Presiden Joko Widodo pun membantah tudingan dirinya berusaha ikut cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah 2024. Jokowi menyebut dirinya bukan ketua umum partai politik sehingga tak mungkin untuk melakukan upaya tersebut. Bahwa Bapak itu Pak Anies tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jawa dan Bapak itu sebagai salah satu
Oh saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Menurut Jokowi, mekanisme pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 bergantung pada keputusan partai politik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa calon-calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.